Shalom Bapak Ibu, saya namanya Endang Lis Haryantini, atau kalau di gereja dipanggil Bunuk. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tulisan saya dalam buku kompilasi Suara Hati Adi Yuswo GKJ Joglo edisi pertama yang judulnya Pengalaman Hidup. Mari kita dengarkan bacaan tulisan saya. Selamat mendengarkan. Judulnya adalah Ilmu Titen. Pada zaman modern seperti sekarang ini, banyak ilmuwan yang mengadakan penelitian mengenai hal-hal baru yang belum diketahui asal mulanya atau penyebabnya mengapa sesuatu itu terjadi. Misalnya di bidang astronomi, orang meneliti mengapa terjadi gerhana. Di bidang biologi, orang meneliti tentang pertumbuhan sel jahat pada tubuh manusia. Di bidang kesehatan, orang meneliti tentang obat apa yang dapat dipakai untuk mengobati suatu penyakit. Dan masih banyak penelitian-penelitian yang lain yang dilakukan oleh para ilmuwan atau akademisi. Seperti sekarang ini, orang di seluruh dunia, juga di Indonesia, sedang meneliti tentang obat yang dapat menyembuhkan penyakit orang yang terpapar virus corona dan vaksin untuk virus corona. Tidak terasa, pandemi COVID-19 sudah berjalan lebih kurang 5 bulan. Secara manusia, kita merasa terbelenggu dengan keadaan seperti sekarang ini. Biasanya, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan tidak ada hambatan, misalnya pergi ke gereja, ke pasar, ke mal, dan sebagainya. Sekarang kita dianjurkan untuk tinggal di rumah, sering cuci tangan kalau habis pegang benda, kalau keluar rumah harus pakai masker, dan harus menjaga jarak dengan orang lain, kira-kira 1-2 meter, untuk menghindari penularan virus corona. 3 aturan itu adalah protokol kesehatan. Namun masyarakat kita kebanyakan tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga kasus corona di masa new normal makin bertambah. Juga banyak tenaga medis yang meninggal dunia. Tetapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita ambil segi positifnya saja. Misalnya, kita jadi peduli pada kesehatan, peduli pada kebersihan, lebih peduli pada keluarga, dan sebagainya. Sebenarnya, sudah sejak zaman nenek moyang kita dulu, sudah mengajarkan bagaimana cara menghindari supaya tidak kena sawan atau virus. Di depan setiap rumah biasanya disediakan gentong kecil atau disebut padasan, berisi air dengan maksud kalau ada orang jalan kaki lewat, misalnya dari pasar atau dari sawah, bisa berhenti dan minum air tersebut, dan bisa cuci muka serta tangan. Untuk yang mau masuk rumah harus cuci tangan dan kaki dengan air dari padasan tersebut supaya sawannya tidak ikut masuk rumah. Juga kalau ada anak sakit panas,
biasanya anak kecil, diberi delingo bawang merah yang digeprek buat kompres di keningnya, atau bisa dengan bawang merah saja yang sudah digeprek. Kalau ada orang meninggal, anak tersebut diberi delingo yang disematkan di bajunya dengan menggunakan peniti, dengan maksud supaya sawan orang meninggal itu tidak mengenai anak tersebut. Kalau anak tersebut kena sawan atau disebut sawanen, maka anak tersebut bisa meninggal. Itu semua tidak sekonyong-konyong diberikan kepada anak cucu, tapi melalui coba-coba dulu. Diberi obat atau jamu ini kok nggak sembuh, dicoba pakai obat yang lain sampai ketemu obat yang menyembuhkan. Itu oleh nenek moyang kita dititeni atau diingat-ingat. Oh, kalau sakit perut obatnya ini, kalau sakit panas obatnya ini, dan sebagainya. Obat tidak harus diminum, bisa juga untuk balur di tubuh atau kompres. Jadi sebenarnya nenek moyang kita sudah sejak lama mengadakan penelitian walaupun tidak ilmiah, tapi berdasarkan pengalaman. Semua itu dilakukan untuk kesehatan dan kesejahteraan anak cucu. Yang dilakukan nenek moyang kita itulah yang disebut menggunakan ilmu titen. Demikian Bapak Ibu bacaan tulisan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.